Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nedaleru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 7 September 2022, Rabu Pekan Biasa ke-23, disusun dan dibawakan oleh Frater Never Korea SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Membangun Relasi yang Sehat dengan Tuhan dan Sesama. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus yang mengajarkan satu hal penting bagi kita, yakni perihal membangun relasi yang khas dengan Tuhan dan sesama yang dibangun atas dasar cinta. Penginjil Lukas mengungkapkan dengan jelas kekhasan relasi Yesus dengan para muridnya, sehingga ia dengan begitu leluasa berbicara kepada mereka melalui beberapa ungkapan yang mengandung hiburan maupun awasan. Berbahagialah orang yang miskin, dan celakalah orang yang kaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup harian kita dengan Tuhan dan sesama, banyak kali kita membangun relasi yang tidak sehat, atau dapat kita bahasakan dengan relasi palsu. Relasi yang dibuat-buat sehingga dangkal dan tak berakar. Terdapat dua hal penting tentang relasi palsu dengan Tuhan dan sesama. Pertama, relasi palsu dengan Tuhan. Relasi ini dapat dilihat dari semangat doa yang kusyuk di hadapan Tuhan, tetapi mengabaikan penderitaan orang di sekitar kita. Kita mengajarkan cinta kasih, tetapi lebih suka membuat orang lain menderita. Hal kedua di sini perihal relasi yang palsu dengan sesama. Misalnya mendukung sesama dalam setiap perbuatannya, biarpun perbuatan yang dilakukannya itu jahat dan merugikan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Atau kita memuji seseorang tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya,
atau apa yang telah dicapainya. Singkatnya, setiap kebaikan kita didasarkan pada hal-hal yang ujungnya merugikan diri kita sendiri dan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Relasi yang Tuhan mau kita fiatkan di dunia ini adalah relasi yang sehat. Relasi yang sehat bukan soal selalu ada bersama dengan yang lain, atau soal pemberian diri berupa hadiah, waktu, dan tenaga, melainkan lebih jauh dari itu, yakni mengetahui, mengenal, dan memahami satu sama lain. Tujuannya satu, yakni membuat diri kita dan sesama menjadi lebih baik dalam hal berelasi. Yesus dalam kisah Injil hari ini meminta kita untuk terus terang terhadap satu sama lain. Perlakuan terhadap semua orang sama sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain terhadap kita. Atau hendaknya kita mengatakan ya untuk sesuatu yang benar dan mengatakan tidak untuk sesuatu yang salah, bukan malah sebaliknya. Yesus adalah salah satu figur yang patut kita teladani perihal membangun relasi yang sehat terhadap sesama. Ia mengatakan firman Tuhan ada padanya kepada semua murid-muridnya. Tidak ada yang diistimewakan. Dalam bacaan Injil hari ini ada dua konteks kehidupan yang coba diangkat Yesus, yakni mereka yang berada di atas dan yang berada di bawah, baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Melalui dua konteks kehidupan ini, Yesus ingin agar kita jangan sampai masuk dalam bilangan orang-orang yang celaka. Tidaklah menjadi persoalan jika kita hidup dalam kelimpahan, asalkan kelimpahan itu digunakan untuk membantu mereka yang berkesusahan. Ada kata-kata bijak yang berbunyi demikian: orang baik punya masa lalu dan orang jahat punya masa depan. Kata-kata ini hendaknya dipahami sebagai kehendak Allah, agar dalam kehidupan manusia tidak melupakan bahwa ia berdosa dan juga ia memiliki kesempatan untuk bertobat. Caranya sederhana: jadilah kaya untuk membantu yang miskin, jadilah kenyang untuk membantu yang lapar, dan berbahagialah dengan membantu mereka yang bersedih. Di pihak lain, Yesus juga tidak selalu terlena dalam keadaan kita yang sulit. Miskin dalam pengertian kita kali ini bukan soal harta benda, melainkan dalam arti yang lebih luas, kedekatan kita dengan Tuhan. Kita miskin bisa jadi miskin hati, miskin dalam relasi dengan Tuhan, yang nyata dalam relasi yang palsu dengan Tuhan dan sesama. Mari kita berkomitmen untuk membangun relasi yang sehat dengan Tuhan, sehingga kita mampu membina relasi yang sehat terhadap sesama. Sebab segala sesuatu ada jalurnya. Diri kita dahulu dengan Tuhan, lalu diri kita dengan sesama. Ya Allah Tritunggal yang Maha Rahim, berikanlah terang Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami sanggup mencintai-Mu dengan tulus dan ikhlas, sehingga kami mampu mencintai sesama kami. Amin. Hei saudara, umat Tuhan, di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero.
Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org. Tunggu sampai Labuan Bajo, Subah tunggu bagus. Mari batu